Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faris Nurul Hikman di Learning Journal penulisan berita dan artikel minggu ke-5. Nah, pada kali ini pertemuan ketiga yang dimana kelompok 3 yang membahasnya, yaitu ngebahas tentang mengupas teknik peliputan penulisan berita hukum, politik, dan juga ekonomi. Jadi pembahasannya itu ada beberapa. Yang pertama adalah tentang penulisan berita hukum, penulisan berita politik, dan juga penulisan berita ekonomi, yang dimana semuanya itu memiliki tantangannya. Langsung aja kita ke pembahasannya, yaitu pembahasan tentang teknik peliputan berita. Nah, teknik peliputan berita ini yang dimana pencarian berita atau pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh reporter dalam mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang sedang terjadi ataupun yang sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, ada berbagai macam teknik yang digunakan oleh reporter untuk mendapatkan data. Yang pertama adalah fakta dan informasi yang dibutuhkan. Nah, teknik tersebut meliputi teknik reportase, teknik wawancara, dan teknik riset kepustakaan. Ya, pembahasan selanjutnya adalah penulisan berita hukum, yang dimana memiliki teknik-teknik utama yang perlu diperhatikan dalam penulisan berita hukum sendiri. Yang pertama adalah pengumpulan fakta dan data. Pengumpulan data yang akurat merupakan langkah pertama dalam peliputan berita hukum, di mana jurnalis harus mengakses berbagai sumber resmi untuk mendapatkan informasi yang akurat, sah, dan dapat dipercaya. Lalu ada wawancara dengan narasumber. Nah, wawancara dengan narasumber yang kredibel atau dapat dipercaya sangat penting dalam peliputan berita hukum untuk memberikan perspektif yang mendalam tentang suatu kasus. Lalu ada juga yang namanya observasi di lapangan. Observasi di lapangan yakni meliputi langsung peristiwa hukum di tempat kejadian tersebut. Lalu juga analisis dokumen hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers jurnalis dapat mencari dan menganalisis dokumen hukum seperti undang-undang keputusan pengadilan. Lalu ada verifikasi informasi. Nah, verifikasi informasi adalah langkah yang tak kalah penting dalam peliputan berita hukum. Sebelum berita dipublikasikan, semua informasi yang diperoleh harus melalui proses verifikasi yang ketat. Nah, itu teknik-teknik yang perlu diperhatikan dalam peliputan berita hukum. Lalu jenis-jenis berita hukum sendiri yaitu ada 6. Yang pertama berita hukum peristiwa yang bisa dipanggil stray news. Nah, sebelumnya stray news sudah dijelasin di video saya yang pertama. Lalu ada berita investigasi hukum, lalu ada berita analisis hukum, berita hukum opini, berita hukum advokasi, dan berita hukum edukasi. Nah, struktur penulisannya juga tidak terlalu berbeda dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu headline atau judul berita. Yang kedua ada lead, teras berita. Lalu ketiga ada isi beritanya. Yang keempat penutup. Nah, itu sama aja sama yang lainnya. Sekarang ada penulisan berita politik, yang dimana penulisan berita politik merupakan salah satu aspek penting dalam jurnalisme yang berfungsi untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Nah, yang pertama itu kita ngebahas tentang teknik peliputan isu-isu politik. Nah, peliputan isu pemerintah memerlukan pemahaman mendalam tentang struktur dan fungsi pemerintahan. Jadi sebelum kita memahami atau ingin membuat berita isu-isu politik, kita harus memahami isu-isunya terlebih dahulu. Nah, peliputan pemilu melibatkan pengawasan terhadap proses pemilihan, termasuk kampanye, debat, dan hasil pemungutan suara. Lalu ada peliputan kebijakan publik, memerlukan analisis mendalam tentang dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Nah, lalu ada gaya penulisan berita politik yang objektif dan juga berimbang. Gaya penulisan berita politik harus bersifat objektif, artinya jurnalis harus menghindari bias dan memberikan informasi berdasarkan fakta. Lalu analisis kebijakan itu dampaknya bagi masyarakat. Nah, setiap kebijakan publik memiliki dampak yang berbeda-beda bagi masyarakat. Jurnalis harus mampu mengungkapkan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi berbagai kelompok termasuk yang rentan. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya adalah penulisan berita ekonomi. Nah, penulisan berita ekonomi adalah salah satu cabang jurnalisme yang penting karena berkaitan langsung dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pasar, bisnis, dan juga investasi. Nah,
meliput pasar, bisnis dan investasi. Yang pertama, pemantauan sumber daya ekonomi, lalu ada wawancara dengan narasumber ahli, lalu ada analisis data ekonomi, lalu mengikuti perkembangan tren pasar. Dalam penulisan berita ekonomi sendiri memiliki gaya bahasa tersendiri, yaitu yang pertama gaya bahasa sederhana. Gaya bahasa ini digunakan untuk menjangkau pembaca untuk yang tidak memiliki latar belakang ekonomi. Lalu gaya bahasa teknis. Nah, selanjutnya ada tantangan jurnalisme, hukum, politik dan juga ekonomi. Independensi dan tekanan eksternal dalam pemberitaan menjadi salah satu tantangan jurnalisme. Lalu ada pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam jurnalisme, dan yang terakhir dampak berita terhadap opini publik dan juga kebijakan. Ya, mungkin itu saja video dari saya, dan kebetulan nanti besok kita bakal merayakan hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan pahala kita semua diterima selama ibadah di bulan kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.